Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul Warrior Nun. Series ini akan mengisahkan tentang seorang wanita yang bangkit dari kematian dan ditugaskan untuk memburu iblis yang ada di dunia yang berasal dari neraka. Series ini terdiri dari 2 season, yang mana saya akan membahas season pertamanya terlebih dahulu. Season yang pertama ini terdiri dari 10 episode, dan saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan jasad seorang wanita bernama Eva yang akan didoakan di sebuah gereja sebelum dimakamkan. Ia berasal dari sebuah panti asuhan yang merawatnya sejak umur 7 tahun. Ketika sang pastor selesai mendoakannya, suster pengurus panti asuhan pun langsung meninggalkan Eva di sana. Sebab akan ada pengurus sendiri yang nantinya akan mengurus pemakamannya. Tak lama kemudian, datanglah sekumpulan biarawati yang membawa beberapa senjata dan menggendong salah satu teman mereka yang terluka. Sepertinya mereka sedang berperang melawan sesuatu di luar sana. Salah satu biarawati pun kemudian mengeluarkan benda aneh di tubuh dari temannya yang terluka. Tak lama kemudian, muncullah salah satu iblis yang berniat mengambil benda itu. Biarawati yang membawa benda itu pun langsung memasukkannya ke tubuh dari Eva berharap iblis itu tak menemukan benda tersebut. Namun, tanpa disangka, Eva yang awalnya telah tiada, kini dia pun kembali hidup setelah benda aneh memasuki tubuhnya. Saat membuka matanya, Eva merasa bahwa ini adalah alam arwah karena ia yang telah meninggal. Ia pun kemudian keluar dari gereja dan ingin mengetahui ada apa di luar sana. Akan tetapi, ia menyadari bahwa ini adalah dunia asli dan bukan alam arwah. Ia pun merasa terkejut bagaimana mungkin dirinya yang sebelumnya lumpuh total akibat kecelakaan di masa kecilnya kini ia bisa berjalan dan beraktivitas layaknya manusia normal. Ia pun beranggapan bahwa Tuhan telah memberinya kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya. Sementara itu, di dalam gereja, seorang rama bernama Vincent pun mendatangi para biarawati untuk mengetahui tentang apa yang terjadi. Seorang biarawati pun mengatakan bahwa Suster Zenon telah tewas. Seketika, Rama Vincent pun langsung terkejut dan bertanya tentang di mana benda Helo berada. Biarawati yang membawa Helo sebelumnya pun menjelaskan bahwa dia memasukkannya di tubuh dari mayat wanita, tapi sekarang mayat itu tak ada di tempatnya. Kembali ke Eva, dia pun mendatangi panti asuhannya untuk menemui teman dekatnya yang bernama Diego. Setelah tiba di sana, Diego pun merasa terkejut sebab Eva sebelumnya dinyatakan tewas. Tak hanya itu, Diego juga bertanya mengapa Eva kini bisa menggerakkan tubuhnya yang sebelumnya lumpuh total. Eva pun menjawab bahwa ini adalah kehendak dari Tuhan. Dari suatu ruangan, terdengar langkah kaki dari seseorang. Eva kemudian berpamitan kepada Diego bahwa ia akan menemuinya lagi nantinya. Ternyata, suara langkah kaki itu adalah suster pengurus panti asuhan yang bersama dengan Rama Vincent. Rama Vincent ingin mencari informasi mengenai Eva sebab jasadnya yang menghilang di dalam gereja. Namun, Rama Vincent merahasiakan hal itu kepada suster panti asuhan dan beralasan bahwa dia hanya ingin tahu riwayat hidup dari Eva. Beralih ke Eva, di tengah perjalanan, ia pun melihat sebuah asap merah yang berada di tubuh dari seseorang. Ia pun merasa bingung tentang apakah asap itu. Namun, ia tak ingin mengetahuinya lebih dalam dan lebih memilih untuk bodo amat. Ia lebih mementingkan untuk menikmati kehidupan barunya dengan kondisinya saat ini. Saat ia tak sengaja tenggelam di kolam renang, ia pun diselamatkan oleh seorang pria bernama Jisi. Jisi pun lalu memberikan makanan kepadanya dan mengenalkannya ke teman-temannya. Di lain sisi, Rama Vincent menugaskan biarawati kepercayaannya yang bernama Mary untuk mencari Eva. Ia juga merupakan sahabat dari Zenon yang telah tewas sebelumnya. Ia menjadi orang yang paling merasa sedih atas tewasnya Zenon. Kemudian,
para biarawati pun melakukan doa bersama untuk mendoakan Zenon agar tenang di kehidupan barunya. Kembali ke Eva, ia pun kini menemukan teman baru dan merasakan kehidupan yang tak pernah dirasakannya di masa sebelumnya. Ia juga semakin dekat dengan Jesse yang sepertinya tertarik kepadanya. Di dalam gereja, Mary mencoba menemui Rama Vincent untuk menunda tugasnya menemukan Eva sebab ia ingin menyelidiki kematian dari Zenon. Zenon merupakan pengguna Halo yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan berbagai luka di tubuhnya. Akan tetapi, ia memiliki kelemahan berupa benda logam bernama Divinium yang bisa melukai tubuhnya. Tewasnya Zenon karena ledakan Divinium dari musuh mereka yang entah bagaimana mereka bisa mengetahui kelemahan dari Zenon. Di samping itu, diperlihatkan pemimpin gereja bernama Kardinal Duretti yang memarahi Rama Vincent karena tak mampu menjaga biarawati andalan mereka. Dengan begini, gereja akan rapuh sebab para iblis akan mudah mengalahkan mereka. Beralih ke Mary, ia pun mendatangi seorang perakit senjata paling handal untuk menanyakan apakah ia yang membuat peledak dari Divinium. Pria itu pun menganggukkan kepalanya, namun ia juga berpegang teguh untuk merahasiakan identitas konsumennya. Mary yang kesal pun langsung menghajar pria itu, namun pria itu tetap tak buka suara walaupun Mary akan membunuhnya. Kembali ke Eva, ia pun bertanya kepada Jesse tentang kehidupan apa yang dijalaninya saat ini. Jesse menjelaskan bahwa dia memanfaatkan properti seseorang bahkan bersenang-senang dengan gratis. Ia melakukan hal itu dengan kemampuannya yang bisa mencuri tanpa ketahuan dan juga menyusup dengan cerdik. Jesse lalu mengatakan bahwa nanti malam akan ada pesta meriah yang diadakan oleh sebuah perusahaan bernama Ars yang rumornya membuat sebuah portal untuk pergi ke surga. Jesse telah menyiapkan identitas palsu milik Eva agar bisa masuk ke sana. Malam harinya, Jesse bersama Eva pun mulai masuk ke dalam pesta lebih dulu. Di samping itu, diperlihatkan Kardinal Duretti yang juga ada di sana. Di saat pesta tengah berlangsung, pemimpin perusahaan Ars yang bernama Dr. Silvius pun memperlihatkan penemuannya tentang portal kecil yang mengarah ke sebuah surga. Ia berencana membuat portal itu lebih besar lagi yang nantinya akan bisa mereka masuki dan membawa mereka ke sebuah surga. Kardinal Duretti yang melihat hal itu pun langsung merasa marah dan merasa bahwa Dr. Silvius telah melewati batas dengan melawan kehendak Tuhan. Ia pun langsung pergi dari sana tanpa berpamitan dengan Dr. Silvius yang mengundangnya. Di tempat yang berbeda, Eva bersama Jesse dan juga teman-temannya pun sedang menikmati berbagai benda yang dibuat oleh Dr. Silvius. Salah satu benda itu adalah kursi roda yang dikendalikan dengan pikiran. Ketika Eva akan membuka sebuah pintu dari ruangan yang mencurigakan, alarm tanda penyusup pun tiba-tiba hidup. Jesse dan teman-temannya pun langsung lari dari sana. Sedangkan Eva yang tertinggal, ia malah melihat sebuah iblis yang muncul di hadapannya. Ketika iblis itu akan menyerangnya, datanglah sekumpulan biarawati yang langsung menyelamatkannya. Iblis itu pun berhasil dikalahkan dengan senjata Divinium yang ternyata juga mampu untuk melukai iblis. Saat Eva akan pergi dari sana, salah satu biarawati pun langsung membiusnya dan membawanya ke gereja. Saat tersadar, Eva merasa panik karena dirinya yang diikat di sebuah tempat. Seketika, ia pun mengeluarkan kekuatan aneh yang berasal dari Halo di tubuhnya. Ia kemudian ditenangkan oleh Rama Vincent dan menjelaskan berbagai hal mengenai Halo dan biarawati pejuang pembasmi iblis. Rama Vincent menjelaskan bahwa dahulu kala, hidup seorang biarawati pertama yang bernama Arela yang awalnya adalah petarung untuk kebenaran. Suatu hari, ia terluka parah di medan pertempuran saat membela gereja. Ia pun kemudian didatangi oleh malaikat utusan Tuhan bernama Adriel yang memberinya benda Halo di tubuhnya. Seketika, ia pun langsung sembuh dan memiliki kekuatan super. Ia diberikan tugas baru untuk membasmi para iblis sebab hanya pengguna Helola yang bisa membunuh iblis dan mengirimnya ke neraka. Di perusahaan Ars, Dr. Silvius merasa terkejut dengan kekuatan dari Eva yang bisa membuat Divinium langsung bersinar ketika berada di dekatnya.
Dr. Silvius pun langsung menyuruh bawahannya untuk mencari Eva, sebab Eva bisa membantunya untuk membuka portal ke alam surga yang mana portal itu terbuat dari divinium. Kembali ke gereja, Kardinal Duretti yang mendengar bahwa pengguna Helo ada di gereja, ia pun memerintahkan biarawati untuk mengambil Helo dari tubuh Eva sebab akan bahaya apabila benda itu berada di tubuh orang yang tak beriman. Akan tetapi, Rama Vincent langsung menyangkalnya. Menurut legenda, mereka tak bisa memilih siapa pengguna Helo. Helo akan menentukan siapa yang pantas memakainya. Sementara itu, Eva ditemui oleh Bunda Superion yang merupakan pemimpin dari biarawati pejuang. Bunda Superion sepertinya tak menyukai Eva. Eva kemudian disuruh bertarung dengan biarawati bernama Lilith yang merupakan paling tangguh dari yang lain. Namun, Eva tak bisa menangkis dan menyerang balik Lilith sehingga Bunda Superion pun menganggap bahwa Eva tak pantas menggunakan Helo. Saat makan bersama, Eva dihampiri oleh biarawati bernama Beatrice yang sangat baik kepadanya. Eva lalu bertanya tentang siapakah pemilik Helo sebelumnya. Beatrice menjelaskan bahwa sebelumnya Helo merupakan milik dari seorang biarawati bernama Zenon. Ia sangat rendah hati dan juga tangguh. Beatrice juga menjelaskan bahwa mereka semua telah membasmi puluhan bahkan ratusan iblis sesuai arahan dari Zenon. Sebab hanya pengguna Helola yang bisa mengetahui tentang di manakah para iblis berada. Mendengar hal itu, Eva pun merasa takjub dengan pengguna Helo sebelumnya. Hari demi hari pun telah berlalu. Eva mulai tak nyaman berada di dalam gereja sebab ia yang bukan seorang biarawati. Eva kemudian menyampaikan hal itu kepada Rama Vincent yang baik kepadanya. Rama Vincent pun mempercayai Eva bahwa cepat atau lambat, ia akan menjadi penerus Helo dan bertugas layaknya seorang pengguna Helo. Di sebuah ruangan, Eva terus disalahkan oleh Bunda Superion bahwa ia tak layak menggunakan Helo. Hal itu pun membuat Eva sakit hati sebab bukan dialah yang memilih untuk menjadi seperti ini. Beruntungnya, Rama Vincent datang tepat waktu sehingga Eva tak mengaktifkan kekuatan Helo tanpa kesadarannya. Rama Vincent pun lalu mengajak Eva ke sebuah tempat untuk menenangkan diri. Rama Vincent juga memarahi Bunda Superion bahwa ia telah kelewatan. Rama Vincent mengatakan bahwa menurut kisah legenda, Helo akan memilih sendiri tentang siapa yang akan memakainya. Dengan begitu, Eva telah ditakdirkan untuk menggunakan Helo. Seketika, Bunda Superion pun langsung terdiam. Kembali ke Eva, ia yang tak tahan lagi, ia pun kemudian memutuskan untuk pergi dari gereja dengan menembus tembok-tembok menggunakan kekuatan Helo. Ia juga meninggalkan pesan kepada Rama Vincent dengan tulisan bahwa ia ingin menikmati kehidupannya sendiri. Di sebuah pantai, Eva kembali bertemu dengan Gigi yang dicarinya. Ia pun merasa sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan temannya lagi. Gigi pun lalu bertanya tentang apa yang terjadi dengannya. Dia mengira bahwa Eva telah ditangkap dan ditahan di perusahaan Ars sebelumnya. Eva pun beralasan bahwa hal itu memanglah benar, namun kini ia telah bebas. Saat bertemu dengan teman-temannya yang lainnya, mereka pun merasa tak senang dengan kehadiran dari Eva yang membahayakan mereka. Hal itu pun membuat Eva merasa sakit hati dan memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, di dalam gereja, Kardinal Duretti memarahi Rama Vincent karena lalai untuk menjaga Eva yang berhasil kabur. Kini, Kardinal Duretti pun berniat mengambil alih gereja yang dianggapnya sedang rapuh dan butuh perbaikan. Kembali ke Eva, ia pun merasa sangat bersedih dan mengingat masa lalunya saat ia hanya bisa terbaring di ranjangnya karena ia yang lumpuh. Eva merasa bahwa ia memang ditakdirkan untuk tak memiliki teman satupun. Tak lama kemudian, datanglah Gigi yang mengatakan bahwa ia akan ikut bersamanya. Mendengar hal itu, Eva pun langsung tersenyum sebab masih ada orang yang peduli dengannya. Beralih ke gereja, Kardinal Duretti mengumumkan kepada seluruh keluarga gereja bahwa ia akan mengambil alih kepemimpinan dari gereja. Hal itu pun langsung menimbulkan pro dan juga kontra, sebab sebagian biarawati pejuang telah dekat dengan Rama Vincent yang dipercayainya. Secara diam-diam,
Kardinal Duretti memerintahkan Lilith untuk memburu Eva dan mengambil paksa Helo dari tubuhnya. Eva dianggap akan berbahaya di luar sana karena ia yang tak memiliki iman. Lilith yang terkenal akan kesetiaannya terhadap gereja pun tak bisa menolak permintaan itu. Di sisi lain, Rama Vincent memanggil Mary atau biarawati kepercayaannya agar menemui Eva dan melindunginya dari Kardinal Duretti yang berniat membunuhnya. Dengan senang hati, Mary pun akan menjalankan tugas itu. Kembali ke Eva, ia pun berencana pergi sejauh mungkin bersama Jesse untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Ia ingin menjauh terutama dari para biarawati dan juga gereja yang menurutnya sangat mengganggunya. Di tempat yang berbeda, diperlihatkan beberapa biarawati tangguh yang ditugaskan oleh Kardinal Duretti untuk mengambil perisai kuno peninggalan Arella yang ditemukan oleh perusahaan Ars dan akan digunakan untuk menghidupkan portal. Kardinal Duretti beranggapan bahwa portal yang dibuat perusahaan Ars bukan mengarah ke surga, melainkan mengarah ke neraka. Jika portal itu telah aktif, maka akan banyak iblis yang berdatangan ke dunia manusia. Kembali ke Eva, saat akan menaiki kapal, ia pun memiliki firasat buruk mengenai Diego yang ada di panti asuhan. Dengan bergegas, ia pun langsung meninggalkan Jesse dari sana dan menyuruhnya untuk menunggunya, sebab ada masalah yang harus diselesaikannya. Beralih ke perusahaan Ars, para biarawati pun berhasil memasuki ruangan demi ruangan untuk melumpuhkan sistem keamanan. Namun, saat mereka memasuki ruangan dari perisai yang mereka cari, alarm keamanan pun langsung berbunyi. Battery sebagai pemimpin kemudian menyuruh mereka untuk pergi lebih dulu, sedangkan ia akan mengambil sendiri perisai itu. Di lain sisi, Eva yang tiba di panti asuhan, ia pun melihat Diego yang akan disuntik mati oleh Suster Francis yang merupakan perawat Eva di masa lalu. Ternyata, kematian Eva bukan suatu kebetulan, melainkan ia dibunuh oleh Suster Francis secara sengaja. Eva lalu bertanya kepada Suster Francis tentang seberapa banyak yang dibunuhnya. Suster Francis pun langsung tertawa dan mengatakan bahwa sudah banyak korbannya. Suster Francis juga menganggap bahwa Eva yang ada di hadapannya tidaklah nyata. Merasa sangat kesal, Eva pun langsung membunuhnya. Sementara itu, Beatrice yang berhasil mengambil perisai dari perusahaan Ars, ia pun memberikannya kepada Kardinal Duretti. Kardinal Duretti berniat menyimpan perisai itu di Vatikan agar tak disalahgunakan. Kembali ke Eva, saat dia baru saja keluar dari panti asuhan, terdapat Lilith yang sudah menunggunya. Eva pun langsung diserang oleh Lilith secara brutal. Ketika Lilith akan mengeluarkan Helo secara paksa di tubuh dari Eva, datanglah Mary yang langsung menghentikannya. Eva kemudian kabur dari sana ketika Lilith bersama Mary tengah bertarung. Eva lalu menemui Jesse dan mengajaknya untuk bergegas pergi. Jesse yang bingung pun mencoba bertanya tentang apa yang terjadi. Eva beralasan bahwa seseorang sedang mengejarnya. Saat sudah berada di atas kapal, Eva pun melambaikan tangan perpisahan kepada Lilith dan memberinya jari tengah karena tak berhasil mengejarnya. Eva pun merasa bahwa kini ia tak perlu takut lagi. Di perusahaan Ars, Dr. Silvius mengumumkan ke seluruh media dan memojokkan gereja bahwa pasukan gereja telah mencuri sebuah benda miliknya. Ia beranggapan bahwa gereja merasa takut apabila dirinya bisa membuka portal ke alam surga. Dengan begitu, orang-orang tak perlu beriman dan juga mati lebih dulu. Melihat berita itu, Kardinal Duretti pun merasa sangat marah dan mengumumkan bahwa perusahaan Ars dan gereja akan berperang. Ia merencanakan sesuatu untuk menyadarkan orang-orang bahwa portal yang dibuat perusahaan Ars bukan mengarah ke surga, melainkan mengarah ke neraka. Di lain sisi, Rama Vincent mencoba mendatangi Beatrice untuk memberitahunya bahwa Kardinal Duretti telah menyimpang dari ajaran gereja. Rama Vincent meminta tolong kepada Beatrice agar terus mengawasi Kardinal Duretti sebab tindakannya yang akan membahayakan gereja. Beralih ke Mary, saat ia sudah tiba di sebuah tempat untuk menemui Eva, ternyata Lilith sudah tiba lebih dulu di sana. Pertarungan pun kembali terjadi dan dimenangkan oleh Mary. Mary kemudian memperingatkan Lilith bahwa dia tak akan bisa menangkap Eva sebab ia akan melindunginya. Di perusahaan Ars, Rama Vincent mencoba menemui Dr. Silvius untuk mengabarkan tentang perisainya yang dicuri oleh Kardinal Duretti.
Rama Vincent pun membocorkan tentang di mana perisai itu berada. Sebagai imbalannya, Rama Vincent menyuruh Dr. Silvius agar tak memburu Eva lagi. Sementara itu, Mary kembali bertemu lagi dengan Lilith yang masih bersikeras untuk menangkap Eva. Tak heran jika Lilith dijuluki sebagai biarawati paling tangguh di medan pertempuran. Namun, lagi dan lagi, Mary berhasil mengalahkan Lilith untuk yang kedua kalinya. Kembali ke perusahaan Ars, Dr. Silvius pun berhasil mengambil perisai miliknya lagi sesuai informasi dari Rama Vincent. Kemudian, ia pun memerintahkan seluruh bawahannya agar berhenti memburu Eva sesuai kesepakatannya. Beralih ke Eva, ia pun ditemui oleh Mary yang mengajaknya untuk ikut bersamanya. Namun, Eva langsung menolaknya dan mengajak Jesse untuk pergi dari sana. Saat berada di sebuah tempat, Lilith pun berhasil menemui Eva lebih dulu dan berniat menyerangnya. Beruntungnya, Mary tiba tepat waktu sebelum Lilith mengeluarkan halo di tubuh dari Eva menggunakan pisau divinium. Tak lama kemudian, muncullah iblis mengerikan bernama Taras yang memiliki wujud di alam manusia. Taras sangat berbeda dengan iblis lainnya yang tak memiliki wujud dan menjadikan manusia sebagai tubuhnya. Saat Eva akan dibunuh oleh Taras, Lilith pun langsung mengorbankan nyawanya yang membuatnya pun tertusuk oleh cakar dari Taras. Melihat hal itu, Eva langsung mengambil pedang divinium dan menusuknya ke tubuh dari Taras yang membuatnya pun kembali ke neraka. Di samping itu, Lilith juga terbawa oleh Taras ke neraka. Jesse yang melihat hal itu pun merasa sangat bingung dan bertanya kepada Eva tentang apa sebenarnya semua ini. Namun, Eva hanya diam saja dan langsung pergi dari sana. Mary mencoba mengikuti Eva yang merasa bingung dengan kehidupan barunya. Mary pun mencoba menjelaskan dan menyadarkan Eva bahwa dia telah ditakdirkan untuk menjadi pembasmi iblis yang ada di dunia. Ia tak akan bisa lari dari takdirnya tersebut. Eva pun lalu mengatakan bahwa dia hanya ingin hidup normal layaknya manusia pada umumnya. Ia tak ingin berhadapan dengan iblis atau yang lainnya. Ketika Eva tengah duduk di sebuah tebing, Mary langsung menendangnya yang membuatnya terjatuh dari ketinggian ratusan meter. Hal itu ia lakukan untuk menyadarkan Eva bahwa dia bukanlah manusia biasa. Ia memiliki kekuatan super yang tak dimiliki oleh orang lain. Dengan begitu, ia harus menggunakan kekuatannya sebagaimana mestinya. Namun, Eva tetap saja tak mengerti dan beranggapan bahwa ia hanya ingin hidup normal di luar sana. Mary pun lalu berniat mengajak Eva ke sebuah tempat yang mungkin saja akan menyadarkannya. Mary membawa Eva ke sebuah desa yang tentram dan sangat menghormati biarawati. Orang-orang di sana menyambut Mary bersama Eva dengan penuh kedamaian. Eva lalu bertanya tentang desa apakah ini. Mary pun menjawab bahwa desa ini adalah tempat tinggalnya sebelum ia menjadi biarawati. Orang-orang di sini sangat menghargai biarawati karena dianggap mereka sebagai pelindungnya dari para iblis yang jahat. Mary juga menceritakan masa lalunya bersama Zenon ketika membasmi iblis di tempat ini dari tubuh orang-orang yang kerasukan iblis. Namun, ketika Zenon telah tewas, tak ada lagi pemburu iblis sebab hanya pengguna Hilola yang bisa mengetahui keberadaan dari para iblis. Di sebuah kafe, Eva mengabarkan kepada Mary bahwa ia melihat iblis di tubuh seorang pria. Mary pun kemudian mengajak Eva untuk mengeluarkan iblis itu dan mengirimnya ke neraka. Karena ini adalah pengalaman pertama bagi Eva, Mary pun membiarkan Eva untuk bertarung sendiri dengan iblis itu. Pada akhirnya, Eva pun berhasil mengalahkan iblis untuk pertama kalinya. Beberapa hari kemudian, sebelum Mary kembali pulang ke gereja, ia memberikan pilihan kepada Eva entah ia ingin pergi atau kembali ke gereja, semua adalah haknya. Setelah itu, Mary pun meninggalkan Eva sendirian. Di dalam gereja, Mary mengabarkan ke seluruh biarawati bahwa Lilith telah tewas dibunuh oleh iblis. Mereka pun kemudian melakukan doa bersama agar Lilith bisa tenang di alam sana. Sementara itu, Eva yang ingin mengetahui tentang bagaimana ia bisa memiliki kekuatan super, ia pun mendatangi perusahaan Ars agar Dr. Silvius menelitinya. Sementara itu,
Kardinal Duretti diam-diam merekrut biarawati baru untuk menggantikan biarawati yang lama yang tak setia dengannya. Kardinal Duretti sudah mengetahui bahwa sebagian besar biarawati lebih memilih Rama Vincent daripada dirinya. Ia pun kemudian mengeluarkan seluruh biarawati beserta Rama Vincent. Kembali ke Eva, saat penelitian dilakukan, Dr. Silvius menemukan benda aneh atau halo di tubuh dari Eva yang bisa meregenerasi lukanya. Dr. Silvius mengatakan bahwa benda di tubuh dari Eva bukan berasal dari dunia ini, sebab benda itu terbuat dari sebuah logam yang tak ada di bumi. Dr. Silvius kemudian melakukan pengujian berikutnya dengan mengidentifikasi kekuatan dari Eva. Setelah selesai, Eva pun merasa heran tentang benda apakah yang digunakan oleh Dr. Silvius sebab sangat mencurigakan. Tak disangka, benda itu adalah portal ke alam surga yang sedang dibangun oleh Dr. Silvius. Merasa jika Dr. Silvius bukan berniat mengujinya, Eva pun langsung pergi dari sana. Namun, Dr. Silvius langsung memberikan penjelasan kepada Eva dan mengajaknya ke sebuah ruangan. Di sana, Dr. Silvius mengenalkan anak eksperimennya kepada Eva yang bernama Michael. Dr. Silvius pun menjelaskan alasannya membuat portal agar anaknya bisa hidup dengan bebas. Sebab hidupnya bergantung dengan divinium atau logam langka yang sangat terbatas. Beralih ke gereja, Rama Vincent pun memberitahu Mary dan yang lainnya bahwa ada rahasia di kamar dari Zenon yang tak diketahui oleh semua orang. Rama Vincent pun mengajak mereka untuk masuk ke ruangan itu sebelum Kardinal Duretti mengetahuinya. Ia kemudian menyuruh Mary untuk segera menemukan Eva, sebab untuk masuk ke ruangan rahasia itu, hanya ada satu cara, yaitu dengan menembus dindingnya. Ketika Mary akan pergi mencari Eva, ternyata Eva sudah berada di depan gereja. Eva pun merasa heran mengapa Mary seperti mengendap-endap saat menemuinya. Mary kemudian menjelaskan kepada Eva bahwa dia telah diusir atau dimutasi dari gereja bersama yang lainnya. Kardinal Duretti seperti ingin merencanakan sesuatu yang sangat mencurigakan. Mary kemudian menyuruh Eva untuk masuk ke ruangan rahasia dari Zenon, barangkali ada petunjuk di sana. Saat sudah masuk ke dalam ruangan, Eva menemukan catatan buku yang ditinggalkan oleh Zenon. Buku itu berisi cerita masa hidupnya dan rahasia halo yang tak diketahui oleh siapapun. Setelah itu, Eva pun membawa buku itu untuk menunjukkannya kepada Mary. Akan tetapi, pasukan dari Kardinal Duretti pun berhasil menciduk mereka. Beatrice bersama temannya atau Carmilla pun kemudian menyelamatkan Eva bersama Mary yang akan ditangkap. Mereka pun langsung pergi dari gereja sebelum Kardinal Duretti menyadari perbuatan mereka. Di tengah perjalanan, Eva menyuruh Beatrice untuk membaca sebuah catatan Latin yang tak dia pahami. Rama Vincent pun kemudian mengajak mereka ke sebuah tempat untuk beristirahat lebih dulu. Di sana, Rama Vincent pun mengartikan catatan Latin milik Zenon bahwa iblis bisa masuk ke dunia manusia karena kekuatan dari Adriel. Menurut legenda, Adriel dimakamkan di bawah gereja Vatikan yang tempatnya sangat rahasia. Rama Vincent pun berpersepsi bahwa Kardinal Duretti berniat membuka gerbang neraka agar iblis bisa masuk ke dunia manusia dengan kekuatan dari tulang milik Adriel di Vatikan. Rama Vincent pun lalu merencanakan sesuatu agar mereka menemukan tulang dari Adriel sebelum Kardinal Duretti menemukannya. Di samping itu, diperlihatkan Lilith yang entah bagaimana ia bisa kembali hidup dan berada di dunia manusia. Pertama-tama, Rama Vincent mengajukan kerjasama dengan Dr. Silvius agar membantunya melakukan suatu hal. Sebagai imbalannya, ia juga akan membantunya membuka portal. Rama Vincent akan mencari peta Vatikan untuk mengetahui pasti dari makam Adriel. Sementara itu, Eva akan berlatih menembus dinding selebar 8 meter untuk masuk ke makam dari Adriel. Pekerjaan pun berjalan sesuai rencana, hingga pada suatu ketika, mereka pun dibuat terkejut dengan kehadiran Lilith yang kembali hidup. Mereka semua mencoba menanyai Lilith tentang apa yang terjadi dengannya. Lilith pun menjawab bahwa dia tak ingat apapun. Ia hanya teringat ketika dia melawan Tara sebelumnya.
Di tempat yang berbeda, Rama Vincent bersama Mary harus berkeliling ke berbagai tempat sebab mereka tak tahu tentang siapa pemilik peta Vatikan yang asli. Rama Vincent pun lalu mendatangi kolektor terkenal dan menemukan peta Vatikan yang asli. Dengan bergegas, ia pun segera kembali ke perusahaan Ars untuk mengabari hal itu. Di perusahaan Ars, Lilith bersikap sangat berbeda tak seperti sebelumnya. Ia lebih ramah dan mudah tersenyum daripada sebelumnya yang sangat tegas. Sementara itu, Eva masih terus berusaha untuk menembus dinding selebar 8 meter. Eva pun merasa sangat panik saat terlalu lama di dalam dinding. Beatrice pun mencoba menenangkannya bahwa Eva hanya perlu meyakinkan dirinya bahwa dia pasti bisa melakukan semuanya. Beralih ke Lilith, ketika Carmilla mendatanginya, ia pun tiba-tiba merasakan sakit di perutnya yang terdapat bekas tusukan. Lilith pun mencoba merahasiakan hal itu dari teman-temannya. Saat Eva tengah tertidur, ia bermimpi melihat Shannon yang meyakinkannya bahwa ia pasti bisa menjadi penerus Halo. Eva pun mengatakan bahwa ia masih belum siap. Namun, Shannon mengatakan bahwa Eva sudah ditakdirkan menjalani semua ini. Ketika Eva akan tersadar, Shannon menitipkan pesan agar Eva tak mempercayai siapapun. Seketika, Eva pun langsung terbangun dari tidurnya. Ia juga bertanya-tanya tentang maksud ucapan dari Shannon. Kini, tibalah hari di mana mereka akan menjalankan misi mereka. Di samping itu, Kardinal Duretti akan diangkat menjadi paus baru yang membuat mereka semakin yakin bahwa Kardinal Duretti berniat mengeluarkan iblis dari neraka dengan mengambil tulang dari Adriel. Pertama-tama, mereka akan melumpuhkan sistem keamanan di dalam Vatikan agar mereka tak dicurigai. Eva menjadi pengendali jalannya misi sebab hanya dia yang bisa menembus dinding agar tak diketahui. Singkat waktu, mereka pun semakin dekat dengan makam dari Adriel di bawah Vatikan. Kardinal Duretti yang melihat cincin diviniumnya menyala, ia pun menyadari bahwa Eva ada di tempat ini. Ia kemudian memerintahkan biarawati kepercayaannya untuk menyusuri ke seluruh Vatikan. Benar saja, ketika Eva akan memasuki ruangan terakhir ke makam dari Adriel, ia terciduk oleh pasukan dari Kardinal Duretti yang membawa senjata. Beruntungnya, datanglah Bunda Superion yang kini memihaknya. Bunda Superion telah sadar dan berpikiran bahwa ucapan Rama Vincent mengenai Kardinal Duretti yang telah menyimpang adalah benar. Beatrice bersama Eva pun lalu masuk ke makam dari Adriel, sedangkan yang lainnya berjaga-jaga di luar ruangan. Sementara itu, di perusahaan Ars, Lilith menemui Michael yang mengatakan bahwa dia telah terlambat. Portal akan segera dibuka. Seketika, Lilith pun langsung menghilang dari sana. Entah apa maksud semua itu. Lilith tiba-tiba berada di dalam Vatikan dan bertemu dengan Eva dan yang lainnya. Lilith mencoba menghentikan Eva sebab ia teringat sesuatu namun ia tak dapat mengingatnya. Yang pasti, ia berfirasat aneh tentang makam dari Adriel. Eva pun tak memperdulikannya dan langsung masuk ke makam dari Adriel dengan menembus dinding. Di dalam dinding, ia melihat lapisan divinium yang terpasang memutar. Eva langsung menghancurkan sebagian agar bisa masuk lebih dalam. Setelah berhasil masuk ke makam dari Adriel, ia pun berusaha mencari tulang dari Adriel sesuai misinya. Namun, bukannya menemukan tulangnya, ia malah bertemu dengan Adriel yang ternyata masih hidup. Adriel menjelaskan bahwa dia bukan berasal dari bumi. Halo adalah benda miliknya. Di zaman dahulu, ia memberikan Halo kepada Arella yang sekarat. Namun, ketika ia ingin meminta Helonya kembali, Arella malah mengkhianatinya dan mengurungnya di tempat ini. Eva pun merasa ada yang aneh dengan cerita dari Adriel. Ia kemudian mencoba bertanya mengapa di cerita gereja,
Adriel dinyatakan tewas dan dimakamkan di bawah Vatikan. Adriel pun menjawab bahwa itu adalah cara licik Arella agar ia tak bisa mendapatkan kembali Halo-nya. Adriel lalu meminta kembali Halo-nya kepada Eva. Namun, Eva tiba-tiba memiliki penglihatan masa lalu bahwa Adriel telah mencuri Halo dari sebuah alam yang membuat iblis mengejarnya dan mendatangi dunia manusia. Arella yang mengetahui hal itu pun enggan mengembalikan Halo kepada Adriel, sebab Adriel bukan malaikat dan orang baik yang seperti dituliskan di cerita legenda. Saat Adriel menyentuh Halo di tubuh dari Eva, sebuah portal di perusahaan Ars pun langsung aktif. Michael lalu berlari ke portal itu dan mengajak ibunya untuk pergi. Namun, Dr. Silvius tak yakin untuk masuk ke sana. Michael pun lalu memasuki portal itu sendirian. Ketika Adriel akan berhasil mengeluarkan Halo di tubuh dari Eva, terjadi ledakan besar yang berasal dari luar dinding. Ledakan itu dibuat oleh Beatrice sebab ia merasa khawatir dengan Eva yang telah melampaui batas waktu. Beatrice lalu membawa Eva yang tengah terluka untuk keluar dari sana. Eva kemudian mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari sini. Tak lama kemudian, mereka pun dibuat terkejut dengan kehadiran Adriel yang ternyata masih hidup. Rama Vincent yang melihat hal itu pun lalu mendekati Adriel dan mengucapkan selamat datang. Ia juga mengatakan bahwa ini adalah upayanya untuk membebaskannya dari penjara. Mereka pun tak menyangka jika Rama Vincent telah mengkhianati mereka. Rencana ini ternyata bertujuan untuk membebaskan Adriel yang dikurung oleh Arella. Eva pun mulai menyadari ucapan dari Zenon sebelumnya agar tak mempercayai siapapun. Ucapan itu ternyata mengarah ke Rama Vincent yang sebenarnya adalah pengkhianat di dalam gereja. Kini, mereka pun harus menghadapi Adriel yang tak bisa dibunuh dan bisa memanggil para iblis. Dan kemudian, Warrior Nun season yang pertama pun berakhir. Baiklah, banyak sekali tanda tanya yang masih belum terpecahkan di season yang pertama. Ditambah lagi, ending di season pertamanya ini sulit sekali ditebak. Untuk kalian yang masih penasaran dengan cerita selanjutnya, silakan tunggu di season keduanya yang akan saya upload di konten selanjutnya.